Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada kali ini kita bakal nge-review mini pla dari Shinken-Oh Super Sentai Shinkenger, salah satu Super Sentai favorit gua yang bertemakan samurai. Ini bener-bener keren banget. Jadi buat kalian belum nonton seriesnya, gue saranin buat nonton dulu deh, karena emang seriesnya tuh keren banget cuy. Untuk mekanya sendiri juga nggak kalah keren, meskipun kayaknya ada perubahan konsep untuk meka-meka terakhirnya itu deh. Jadi untuk si mini pla Shinken-Oh ini gue dapet di harga 490.000, yang dimana ini masih dibilang cukup murah lah untuk harga pasaran sekarang. Karena di Jepang sendiri ini tuh kalau dirupiahin kurang lebih sekitar 600 ribuan lah sampai Indonesia. Ya udah termasuk bea cukai dan pajak juga tentunya. Dan kalau misal kalian tanya, bang ini kenapa nggak di repaint? Karena gue belum ada waktu guys. Tapi nggak apa-apa lah, untuk stikernya sendiri juga ini masih cukup oke kok, meskipun udah termakan usia ya. Kayak warnanya pudar. Langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Shishi Origami dalam emblem formnya. Dan di sini jeleknya tuh dia bagian atasnya nggak rata ya guys. Jadi ada bolongnya kayak begini. Terus ini menggunakan stiker juga. Bagian bawahnya dia nggak ada stiker sama sekali. Paling bagian samping sininya aja. Nih sini juga stiker. Kemudian samping sininya juga stiker juga. Di bagian atasnya pun dia membentuk sebuah huruf kanji gitu. Kalau nggak salah artinya ini tuh api. Ya mungkin kalau kalian ada yang lebih paham, tulis aja di kolom komentar lah ya. Sekarang langsung aja kita ubah ke mode shishinya atau mode hewan singanya. Jadi kita buka dulu aja. Ini pelan-pelan aja guys, karena takut patah. Nah kayak begini. Kemudian satunya juga kita buka. Kemudian bagian belakangnya nih yang agak susah sejujurnya. Jadi pelan-pelan aja. Kita tinggal keluarin dulu nih bagian kakinya. Kemudian kita putar ke bawah seperti ini. Satunya juga sama nih, kita keluarin kakinya, kita putar ke bawah seperti ini. Dan ini kita masukin aja untuk si joinnya. Kemudian kita sesuaikan aja untuk bagian kakinya. Tinggal kita keluarin aja bagian kepalanya di depan seperti ini. Sejujurnya gue kurang suka sama mode singanya ini, karena aneh aja gitu loh. Meskipun bisa dibilang kreatif sih sebenarnya, tapi ya kurang aja. Untuk join-joinnya ini udah banyak yang letoy. Ya maklum lah, ini mini pla lama tahun 2008. Jadi untuk di tahun 2024 ini udah banyak yang letoy, masih bisa dimaklumi lah. Untuk artikulasinya sendiri, bagian kepalanya dia cuman bisa ngangguk-ngangguk ke atas bawah. Kemudian bagian tangan depannya bisa seperti ini. Kemudian bisa kebuka juga kayak begini. Dan bagian kaki belakangnya dia cuman bisa begini doang. Tuh, nggak ada artikulasinya lah. Untuk bahannya sendiri dia masih cukup oke. Untuk sekelas mini pla tahun 2008, nggak yang rawan patah gitu. Cuman sayang aja di bagian detailingnya, ini semua detailing dia menggunakan stiker, sedangkan warna dasarnya full merah begini doang gitu. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Ryu Origami dalam bentuk emblemnya, yang dimana di sini kayaknya sih ini artinya air ya, huruf kanjinya air. Kemudian dia bagian belakangnya polosan begini doang. Di sininya pun juga dia menggunakan stiker, everybody stiker. Kok everybody sih? Maksudnya everywhere. Aduh, otak gue udah nge-lag banget, ini udah malam-malam. Sekarang langsung aja kita ubah menjadi mode naganya. Jadi yang pertama kita buka kayak begini. Kemudian bagian atasnya ini kita buka lagi. Dan kita keluarin aja untuk kepala naganya. Kemudian bagian belakangnya kita buka lagi. Dia jadi seperti ini guys untuk naganya. Ya cukup panjang lah ini untuk bagian body naganya. Tapi sayangnya bagian kepalanya tuh kayak kurang bagus aja sih menurut gua. Nih gua zoom aja biar kalian kelihatan. Jadi untuk bagian kepalanya tuh kayak kelihatan flat gitu. Dan gua ngerasa ini kurang proporsional sih. Untuk artikulasinya, bagian kepala dia bisa berputar kayak begini karena sudah menggunakan join ball. Bagian kakinya dia nggak ada artikulasi. Dan bagian ekornya paling bisa naik turun begini doang. Untuk bahannya sendiri dia nggak ada yang rawan patah, masih cukup bagus lah. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Saro Origami, yang lagi-lagi dia menggunakan stiker guys. Jadi bagian depannya ini full stiker kayak begini, bagian belakangnya polosan, dan di sini stiker kayak gitu. Langsung aja kita ubah lah ya. Jadi yang pertama kita putar ke sini dulu. Nah, kemudian kita buka lagi sampai dia ngeklip. Kemudian kita buka bagian tangannya dan kita majukan ke depan seperti ini guys. Nah langsung kelihatan kan bagian si muka monyetnya ini. Untuk kualitas partnya ini masih cukup bagus, gak ada yang rawan patah juga. Paling ya lagi-lagi full stiker, bagian muka stiker, atasnya stiker. Kemudian bagian
Oh udah itu aja. Untuk artikulasi dia cuma ada di bagian tangan aja, bisa kayak begini. Kemudian bagian ujungnya bisa diputar seperti ini. Bagian kakinya cuma bisa begini doang. Sisanya udah nggak ada artikulasinya. Kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Kuma Origami, dan di sini untuk huruf kanjinya kayaknya sih elemen angin kali ya. Karena kalau di series pun si yang hijau ini dia mempunyai kayak jurus angin begitu deh. Nah, untuk bagian belakangnya dia polosan kayak begini. Jadi lagi-lagi ini full stiker guys. Sedangkan untuk warnanya cuman ada satu warna aja yang hijau ini. Jadi langsung aja kita ubah ke mode Kumanya. Kita buka dulu aja di bagian kaki depannya, bagian kaki belakangnya kita buka juga. Satunya lagi juga sama, ini kita buka. Kemudian atasnya kita buka. Kemudian kita buka bagian belakang ini sedikit. Dan kita slide ke belakang seperti ini. Kemudian kita tutup bagian ekornya, dan bagian kepalanya nih kita keluarin perlahan-lahan. Nah, jadi seperti ini guys. Untuk bagian matanya lagi-lagi dia menggunakan stiker. Kemudian bagian hitamnya ini menggunakan stiker. Dan bagian atasnya sini juga menggunakan stiker. Tapi overall ini bahannya masih cukup bagus. Gak ada yang rawan patah juga. Paling hati-hati aja di bagian joint ball sini, karena takutnya seret gitu. Dan kalau misalnya kalian gerakin bisa rawan patah gitu deh. Tapi kalau memang ini mainannya terawat, harusnya sih aman ya bagian joint ball ini. Kita lanjut lagi aja, yang terakhir adalah Kame Origami. Nah, untuk bagian kanjinya ini gue nggak tahu artinya apa. Jadi bagian depannya di sini full stiker, bagian belakangnya polosan kayak begini. Langsung aja kita ubah ke mode kura-kuranya. Sorry, penyu maksud gua. Jadi kita buka kayak begini, kemudian kepalanya kita putar, kemudian bagian bawahnya ini kita buka juga. Langsung kita tutup lagi aja. Dia akan menjadi seperti ini guys. Jadi di sini pun dia bagian siripnya cukup kecil, tapi menurut gue masih proporsional lah untuk keseluruhan bodinya. Masih cukup bagus lah ini untuk si Kame Origami. Untuk bagian kepalanya pun di sini juga menggunakan stiker ya guys. Jadi belum ada yang pre-painted satu pun. Di sini untuk warnanya juga masih satu warna kayak begini. Untuk detailingnya ya lagi-lagi menggunakan stiker gitu. Jadi guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi langsung aja kita gabungin menjadi Shinken O. Langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Kuma Origami, kita lipat aja bagian kakinya depan belakang ke atas seperti ini. Kaki satunya lagi sama nih kita lipat ke atas, dan kita lipat juga bagian kepalanya ke atas. Jadi seperti ini. Untuk Ryo Origami kita lepas dulu si helm Shinken O-nya, kemudian ini tinggal kita lipat. Bagian depannya juga kita lipat, dan kita lipat ke bawah untuk bagian kepalanya. Kemudian kita masukin si bagian kakinya ke dalam join yang ada di sini. Mungkin ini agak nggak kelihatan ya, tapi semoga kelihatan di kamera. Jadi masukin kayak begini, dan dia akan menjadi seperti ini guys. Untuk Kame Origami kita tutup dulu si siripnya, kemudian kita buka, kepalanya kita masukin, kemudian kita putar untuk bagian tangannya. Jadi seperti ini. Untuk Saru Origami kita balikin dulu aja ke mode tangannya tadi. Nah, setelah itu kita tarik jadi seperti ini. Untuk Shishi Origami ini kita buka dulu aja bagian bodinya. Kalau misalnya susah, kalian tarik aja. Nah, kemudian kita lipat ke dalam. Bagian kaki satunya juga lipat ke dalam. Kemudian kita pasang lagi aja. Nah, kayak begini dulu aja. Kemudian untuk tangannya ini kita putar ke belakang, dan kita masukin join male ke female bagian tangan shishinya sampai ngeklip kayak begini. Satunya lagi sama nih kita putar ke belakang dan masukin sampai ngeklip kayak begini. Kemudian bagian bodinya kita naikin ke atas dan menjadi seperti ini. Kita pasang Ryu Origaminya di sini. Kuma Origami kita pasang di sini. Kita lanjut pasang Saru Origaminya di sini. Lalu Kame Origami kita pasang di sisi satunya. Kemudian kita keluarin untuk kepalanya. Kita lipat bagian depannya dengan bagian belakangnya kayak begini. Kemudian kita sambung helmnya dengan bagian kepala atasnya. Ini ada join male-nya. Tinggal kita masukin sampai dia ngeklop. Kemudian kita putar bagian depannya seperti ini guys. Jangan lupa masukin pedangnya di sini. Kemudian untuk shieldnya kita pasang join female yang ada di tengah ke male yang ada di tengahnya. Jadi seperti ini guys.
Kanzen Shinken-Oh. Nah, ini dia mini pla tahun 2008 yang baru gua review tahun 2024 ini, dan ternyata masih belum buruk-buruk juga loh. Maksud gua untuk sekelas mini pla tahun 2008 ini proporsinya masih bagus banget. Terus juga pewarnaannya juga masih oke, nggak ada yang paint error. Meskipun lagi-lagi ini full stiker ya guys, nggak ada satu part pun yang udah pre-painted. Jadi langsung aja kita bahas artikulasinya. Untuk bagian kepalanya dia bisa berputar, meskipun kayaknya belum bisa 360 derajat, karena kalau gue putar begini pun agak keras sih sebenarnya. Tapi sudah cukup oke lah, karena tetap memiliki artikulasi. Kemudian untuk bagian detail di helmnya sendiri dia kayak begini, meskipun masih menggunakan stiker. Kemudian untuk bagian tangannya, dia detailnya juga ada di bagian stikernya. Untuk artikulasi tangannya sendiri dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Dan sayang banget dia belum bisa butterfly join. Kemudian untuk bagian patah, maklum ini udah mini pla lama, jadi agak-agak seret yang ngeri-ngeri gitulah pokoknya. Untuk pedangnya sendiri kalau misal mau dipakai tinggal dimasukin aja di sini, dan dia bakal otomatis rapet kayak begini. Untuk shieldnya sendiri dia juga bisa kita pasang di bagian sarunya. Jadi di sini ada, dan langsung aja kita pasang dengan si bagian shieldnya di sini. Nah, dia akan menempel seperti ini guys. Dan kalau misal kalian ingin dipasang atau dipegang, kayak begini. Untuk bagian kaki, nah, sejauh ini aja 90 derajat sih. Kemudian ada artikulasi lututnya juga kayak begini, yang dimana jangkauannya cukup jauh. Ini nggak tahu punya gue doang atau semuanya kayak begini, tapi part sisinya ini gampang banget buat copot. Untuk artikulasi lutut sendiri ini udah jauh banget. Gue puas banget sama artikulasi lututnya. Dan untuk bagian telapak kakinya, di sini dia sudah menggunakan joint ball juga, jadi bisa berputar kayak begini. Untuk sekelas mini pla tahun 2008 udah ada artikulasi sampai telapak kakinya kayak begini. Jadi itu dia guys untuk review mini pla Shinken-Oh yang rilis tahun 2008 dari serial Shinkenger. Gimana menurut kalian? Apakah worth it di harga 450 ribuan dengan kualitas dan artikulasi kayak begini? Dan gimana pendapat kalian tentang mini pla ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau gue sendiri, gue udah cukup puas dan gue kasih nilai mungkin 8,5/10. Ini udah oke banget sih. Yaudah guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dan artikulasi-artikulasi dari mini pla Shinken-Oh. Sekian review mini pla Shinken-Oh dari serial Super Sentai Shinkenger. Jangan lupa di like, subscribe, share juga. Karena di video selanjutnya kita masih nge-review dari Shinkenger lagi. Dan kita bakal selesaikan sampai ultimate gatainya, yaitu Samurai H.O. Makanya subscribe guys biar nggak ketinggalan ya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!